Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Kita berjumpa kembali dalam video Tim Tanpa Les Indonesia. Nah, pada video kali ini admin akan lanjutkan bahas soal latihan persiapan UTBK 2021 materi TPS kuantitatif dengan materi bentuk akar. Nah, sebelumnya teman-teman bisa mengunduh terlebih dahulu soalnya di tautan yang ada di deskripsi. Nah, bentuk akar ini punya soal yang sangat bervariasi ya kawan-kawan ya. Jadi kita di sini akan mengenal berbagai bentuk yang sangat populer untuk UTBK ya, dari soal yang basic sampai yang HOTS. Nah, kita akan bahas dulu dari nomor 1 ya. Nah, nomor 1 ini ada bentuk akar yang berulang. Teman-teman tidak boleh lama ya kalau ngerjain kayak gini. Dan prinsipnya kalau ada akar yang saling berulang ya, perkalian seperti ini, akar 2, akar 2, akar 2, jawabannya pasti adalah yang ada di dalam akar itu, yaitu angka 2. Jawabannya yang D. Ya, jadi kalau ada akar 3, akar 3, akar 3 ya, dan seterusnya itu nanti pasti jawabannya akan sama dengan 3. Nah, untuk yang penjumlahan, wah gimana nih? Nah, ini bisa jadi tidak semudah yang 1A. Jadi kita akan misalkan ya, bahwa akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 dan seterusnya ini adalah suatu bilangan tertentu yang kita misalkan P ya. Nah, kalau kita kuadratkan si P ini, maka kita akan dapat P kuadrat di sini. Ini sama dengan akarnya hilang ya. Ini akan jadi 6 plus akar 6 plus akar 6 plus seterusnya. Akarnya yang paling luar hilang. Nah, kawan-kawan perhatikan, nih bentuk yang ada di sini itu tidak lain adalah bentuk soal yang awal ya, atau bentuk yang ini yang tidak lain merupakan P. Nah, ini kita ganti aja dengan P. Kita akan dapat 6 plus P sama dengan P kuadrat. Kita faktorkan sesuai prinsip ya. Ini kita punya P kuadrat min P min 6 sama dengan 0. Berapa nih? P min 3, P plus 2 sama dengan 0 ya. Betul? Kita akan dapat P sama dengan 3 dan P sama dengan min 2. Nah, kawan-kawan perhatikan, ada dua nilai P ya. Kira-kira yang mana yang benar? Nah, teman-teman rasain aja. Mungkin nggak sih kalau bilangan akar ini ya, akar ditambah akar menghasilkan suatu bilangan yang negatif? Itu mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Berarti ini kita coret karena tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah P sama dengan 3. Jawabannya yang D. Oke. Itu prinsip dari bentuk perulangan ya dalam akar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal yang cukup unik kalau kita kerjakan gitu ya. 2A ini oke lah kalau kita kerjain manual, ini pasti kita akan dapat berapa nih? 24 dikali 26. Kita punya ini 14448 atau 624 ditambah 1. Kita akan dapat akar 625 sama dengan 25. Oke, nggak ada masalah kalau kita kerjakan manual. Nah, yang tipe-tipe SBMPTN ini seperti yang ada di bawah ya. Jadi, wah gimana nih cara kita mengakalinya? Nah, untuk soal yang ini, ketika kita punya dua bilangan yang berselisih 2 lalu ditambah 1, nah otomatis jawabannya adalah bilangan yang terletak di antara 24 dan 26, yaitu adalah 25. Nah, benar kan ya? Jawabannya berarti yang A. Oke. Nah, kalau soal ini kita persulit ya, akan menjadi misalnya kita punya soal akar 999 dikali 1001 ditambah 1. Nah, ini pasti jawabannya berapa? Bilangan di antara 999 dan 1001. Itu adalah bilangan 1000, ya kan? Tanpa kita harus menghitung secara manual, teman-teman sudah bisa prediksi jawabannya, yaitu 1000. Oke. Nah, yang 2B ini kan nggak mungkin ya kita ke ruang SBMPTN atau UTBK bawa kalkulator ya. Wah, jadi kita akan tahu triknya. Nah, untuk 4 bilangan yang saling berurutan ini lalu dikalikan ya, kemudian ditambah 1, maka cara cepatnya adalah teman-teman kalikan bilangan yang ada di tengah ya. 100 dikali 101, 100 dikali 101, lalu teman-teman kurangi dengan 1. Nah, ini kita akan dapat
10.100 dikurangi 1 sama dengan 10.099. Wah, ini adalah trik cepat teman-teman ya. Jawabannya yang B. Wah, ini datang dari mana rumusnya? Nah, teman-teman bisa lihat video yang ada di deskripsi ya. Nanti admin cantumin di situ. Ini adalah beberapa cara cepat untuk bentuk akar nomor 2A dan 2B. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Nah, di soal ini kita punya bentuk akar yang berulang tapi dicampur nih. Sekarang ada yang perkalian, ada yang penjumlahan. Kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, sebenarnya kalau mau teman-teman bisa ya faktorkan ya yang sebelah kanan sesuai dengan soal nomor 1B. Kemudian yang ini teman-teman langsung ambil jawaban sesuai seperti dengan yang nomor 1A tadi. Nah, tapi itu kelamaan. Admin punya cara cepat nih ya. Jadi, misalnya di sebelah kiri ini itu kan adalah perkalian akar ya. Akar berapa kali akar berapa. Nah, ini adalah nilai A-nya. Kemudian yang di sebelah kanan teman-teman punya nih bukan perkalian tapi penjumlahan, 5x ditambah akar 5x dan seterusnya. Ini adalah B. Rumus cepatnya adalah x sama dengan A ditambah B dibagi dengan A kuadrat sama dengan A-nya 4 ditambah B-nya 5 dibagi A kuadrat, itu adalah 4 kuadrat sama dengan 9 dibagi 16. Jawabannya yang mana? Oh, belum selesai kawan ya. Ini tadi masih x. Yang dicari adalah akar x. Kalau yang dicari akar x, ya udah tinggal dikasih akar ya. Jawabannya adalah akar 9 itu 3, akar 16 itu 4. Jawabannya 3/4 atau yang C. Nah, ini adalah sedikit trik dari admin ya, semoga bermanfaat. Tapi mungkin teman-teman ada yang kepo. Ini dapat dari mana sih perhitungannya? Oke, akan kita hitung ya kawan-kawan ya. Nah, untuk yang di bagian kiri, perkalian akar 4x, akar 4x dan seterusnya itu pasti menghasilkan bilangan yang ada di dalam akar ya, yaitu 4x. Ini nggak ada masalah. Nah, yang di bagian kanan ini adalah perulangan akar 5x ditambah akar 5x ditambah akar 5x dan seterusnya. Nah, perulangan yang di bagian kanan ini teman-teman bisa temui di mana ya? Nah, di sini kan perulangannya ya kan? Nah, ini tidak lain adalah 4x. Ya kan? 4x adalah akar 5x ditambah akar 5x dan seterusnya. Perulangannya di sini. Ini kita bisa ganti dengan 4x. Maka kita akan dapat 4x sama dengan akar 5x ditambah, nah ini kita ganti jadi 4x. Ini kalau kita jumlahkan 4x sama dengan akar 9x. Iya kan? Nah, kita harus kuadratkan supaya bisa dicari x-nya berapa. Kita akan punya 16x kuadrat ya. Ini sama dengan, ini kalau dikuadratkan akarnya hilang. Ini akan jadi 9x. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Kita akan punya 16x sama dengan 9. Maka x-nya sama dengan 9/16. Nah, yang dicari adalah akar x ya. Ya udah kita akarin aja. Kita akan dapat 3/4. Jawabannya yang C. Oke, gitu ya kawan ya. Bagi yang penasaran dengan caranya, kita akan lanjut ke nomor 4 dan 5. Nomor 4, kita punya bentuk pecahan di mana penyebutnya adalah suatu akar. Nah, ini kurang diperbolehkan dalam matematika, maka kalau ada soal seperti ini kita akan ubah atau kita rasionalkan penyebutnya sehingga bentuk akar ini nanti akan pindah ke atas. Wah, kira-kira bagaimana caranya? Nah, kita pakai prinsip aljabar ya. Nah, ini kan akar pangkat 3. Nah, kita ingat dalam aljabar itu kita punya bentuk A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 sama dengan A dikurangi B, ya kan? Dikali dengan A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Nah, ini teman-teman harus paham ya bentuk-bentuk aljabar. Nah, dalam kasus ini A-nya adalah akar pangkat 3 dari 3 dan B-nya adalah akar pangkat 3 dari 2. Nah, simpel ya. Nah, kalau ini
soal ini kita ganti variabelnya dengan A dan B. Nah, kita akan punya seper A min B. Ya kan? Ini A, ini B. Nah, seper A min B, kalau kita olah dari rumus yang ini, maka itu ibarat kita memindahkan A min B ini ke kiri. Ya kan? Ini menjadi seper A min B. Nah, yang ruas kanan ini akan menjadi ini A kuadrat plus AB plus B kuadratnya tetap ya. Nah, kemudian A pangkat 3 min B pangkat 3-nya kita oper ke bawah sini. Ya kan? A pangkat 3 min B pangkat 3. Ya udah, kita cari A kuadrat. Nah, ini A kuadrat berarti ini dikuadratkan. Kita punya akar pangkat 3 dari 3 kuadrat yaitu 9 ditambah A dikali B yaitu akar pangkat 3 dari 3 dikali 2 yaitu 6. Kemudian ditambah B kuadrat akar pangkat 3 dari 2 yang dikuadratkan yaitu 4. Ya kan? Dibagi dengan A pangkat 3. Ini kalau kita pangkatin 3, akarnya hilang ya. Akan menjadi 3 doang. Dikurangi B pangkat 3, akar pangkat 3-nya hilang, ini 2. Nah, 3 min 2 itu 1, ya udah kita abaikan. Jawabannya yang ini, sepanjang ini. Nah, jawabannya yang mana tuh? Yang D. Nah, simpel banget ya kawan ya. Jadi kita harus sangat paham dengan bentuk aljabar, lalu kita ubah ke dalam bentuk akar ya dengan cara pemisalan. Oke, tidak ada masalah ya kawan ya. Kemudian nomor 5. Nah, kita punya bentuk akar dalam akar. Dan ini dijadikan bentuk seperti ini. Berapa A plus B plus C? Nah, kawan-kawan harus mengubah yang ada di dalam akar ini menjadi suatu bentuk akar yang terpisah ya. Teman-teman harus hati-hati, ini ada rumusnya. Apabila kita punya bentuk seperti ini ya, akar di dalam akar ya. Nah, di sini harus dijadikan angka 2 dulu bagaimanapun caranya ya. Nah, ini kan boleh ya kalau kita jadikan ini 2 dikali 2 akar 3 ya kan. Nah, di sini harus ada angka 2 nih. Ini tidak boleh 4 ya. Jadi ini kita kelompokin nih. Ya kan? Nah, si 2 akar 3 ini kemudian angka 2 yang di sini kita masukkan ke sini. Wah, caranya gimana tuh? Kita kuadratkan angka 2-nya. Ini akan menjadi 8 min 2 yang di sebelah kiri tetap. Kemudian 2 akar 3 itu akan sama dengan akar 4 kali 3 atau 2 kuadrat dikali 3. Ya, ini akar 12 ya. 4 akar 3 itu sama dengan 2 akar 12 ya. Nah, ini 2 akar 12-nya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah sangat enak kawan ya. Di sini kita harus mencari 2 buah bilangan yang kalau dijumlahkan itu menghasilkan 8 dan kalau dikalikan menghasilkan 12. Nah, kira-kira bilangannya berapa tuh? Di sini 6, di sini 2 ya, dijumlahkan menjadi 8. Di sini 4, di sini 6, di sini 2, kalau dikalikan menjadi 12. Ya kan? Nah, ya udah, ini akan menjadi akar 6 minus akar 2. Sesimpel itu, kawan. Nah, kemudian akar 6 min akar 2 ini kita ubah ke bentuk yang ini. Wah, teman-teman perhatikan ya, ini ada akar A, berarti harus ada yang kita keluarkan dari sini. Kita akan keluarkan akar 2-nya. Nah, ini akan menjadi akar 2 dikali akar 3 min 1. Ya kan? Ini menurut prinsip distributif kita bisa ubah menjadi seperti ini. Ya udah, kita cocok logi aja ya, kawan. Nah, akar yang paling keluar ini akar A. Nah, ini akan sebagai akar A. Berarti A-nya sama dengan 2, ya kan? Kemudian yang ini B, ini adalah 3. Ya. Nah, ini plus C sama dengan minus 1, maka C-nya adalah minus 1. Maka A ditambah B ditambah C adalah 2 ditambah 3 dikurangi 1, yaitu 4 atau yang C. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Pada video selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan soal nomor 6 sampai nomor 10. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.